Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aryan Tribayu Aji dari Akuntansi UNES 2019. Kali ini kita akan membahas bab 8 tentang informasi dalam praktik. Yang pertama ada sistem pemrosesan transaksi. Sistem pemrosesan transaksi adalah pengumpulan data dari aktivitas transaksi perusahaan mengolah data menjadi informasi serta menyediakan informasi tersebut bagi para pengguna. Contohnya seperti sistem laporan keuangan untuk perusahaan, manajemen, pemasok, investor, dan lain sebagainya. Sistem pemrosesan transaksi terdiri dari 3, yaitu sistem yang memenuhi pesanan pelanggan, sistem persediaan pengganti, dan menjalankan proses buku besar. Alur sistem memenuhi pesanan pelanggan. Yang pertama, kita memasukkan pesanan pelanggan ke dalam sistem, mengecek dan mencatat persediaan keluar untuk memenuhi pesanan pelanggan. Yang ketiga, membuat nota atau faktur tagihan atas pesanan pelanggan. Yang keempat, menagih pembayaran kepada pelanggan atas pesanannya. Alur sistem memesan persediaan pengganti. Yang pertama, kita membuat sebuah data terlebih dahulu, mengecek apa saja yang diperlukan untuk memenuhi stok dalam gudang. Yang kedua, menerbitkan pesanan pembelian kepada pemasok. Itu seperti kita memesan pada pemasok. Yang ketiga, menerima pesanan dari pemasok. Setelah kita mengirimkan pesanan, kita mendapatkan pesanan kita. Yang keempat, melakukan pembayaran bisa secara langsung maupun secara kredit. Lanjut, sistem buku besar. Analisis sistem buku besar menggabungkan dari sistem-sistem lain dengan tujuan menyajikan gambaran keuangan atas aktivitas perusahaan. File yang telah digabungkan disebut dengan file buku besar. Jadi, ketika kita melakukan pembelian, semua file pembelian itu dimasukkan dalam buku besar pembelian, seperti itu. Termasuk juga file penjualan, itu masuk dalam buku besar penjualan. Ada 2 subsistem buku besar. Yang pertama, mengupdate atau memperbarui setiap transaksi yang ada ke dalam buku besar. Yang kedua, sistem pembuatan neraca dan laporan laba rugi dari buku besar. Buku besar ini di dalam akuntansi biasanya digunakan untuk patokan untuk membuat sebuah neraca maupun untuk membuat sebuah laporan laba rugi. Salah satunya bisa melalui buku besar. Lanjut, sistem informasi organisasi. Sistem informasi organisasi ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama, sistem informasi pemasaran. Yang kedua, SDM. Yang ketiga, manufaktur. Yang keempat, keuangan. Yang kelima adalah eksekutif. Sistem informasi pemasaran ini merupakan sistem informasi pemasaran. Gambarannya seperti ini. Sistem pemrosesan transaksi nanti akan mengeluarkan sebuah output yang berisikan subsistem produk dan subsistem lokasi. Yang kedua, subsistem riset pemasaran. Dari subsistem riset ini kita akan memperoleh output atau memperoleh informasi seperti promosi dan juga harga. Yang ketiga adalah intelijensi pemasaran. Dari intelijensi ini atau penyelidikan pemasaran kita dapat mengetahui sistem bauran integrasi dan juga harga juga termasuk dalam intelijensi pemasaran. Lanjut, sistem informasi SDM memberikan informasi kepada perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya manusia atau karyawannya, seperti perekrutan karyawan, penggajian karyawan, jumlah karyawan, dan lain sebagainya. Yang kedua ada sistem informasi manufaktur. Yang ketiga ada sistem informasi manufaktur, yaitu memberikan informasi operasi perusahaan yang berkaitan dengan manufaktur perusahaan. Yang keempat ada sistem informasi keuangan, memberikan informasi manajemen terkait dengan keuangan perusahaan seperti laba rugi, pembelian 1 periode, penjualan 1 periode, dan lain sebagainya. Sistem informasi eksekutif adalah suatu sistem yang memberikan informasi kepada para
petinggi di tingkat yang lebih tinggi atas kinerja perusahaan secara keseluruhan. Lanjut, manajemen hubungan pelanggan. Manajemen hubungan pelanggan adalah manajemen hubungan antara perusahaan dan pelanggan sehingga pelanggan dan perusahaan akan menerima hasil yang maksimal. Perusahaan akan membuat catatan historis mencari pelanggan dan kemudian menjaga pelanggan agar tetap menjadi pelanggan setia atau pelanggan yang langganan. Lanjut, data warehousing atau yang biasa kita kenal dengan nama gudang data. Seperti namanya, gudang data ini berarti merupakan sebuah data yang bertumpuk atau dijadikan satu di dalam sebuah folder atau file. Karakteristiknya yang pertama, kapasitasnya tentu harus besar. Yang kedua, data diakumulasikan dengan menambahkan catatan-catatan baru, mengupdate terus. Yang ketiga, data dapat diambil dengan mudah. Nah, seperti kita menggunakan laptop ini, kita dapat mengambil data dengan mudah. Yang keempat, data sepenuhnya digunakan untuk mengambil keputusan dalam operasi perusahaan. Sistem warehousing seperti berikut. Pertama, sumber data dimasukkan atau dikumpulkan dalam area pengumpulan, kemudian disimpan di data warehousing, di warehouse atau penyimpanan data. Selanjutnya, sistem penyampaian informasi akan diolah terlebih dahulu dan kemudian akan disampaikan lewat sistem penyampaian informasi kepada pengguna. Di dalam area pengumpulan tersebut juga harus ada manajemen kendali agar data dapat dikendalikan dan juga dikontrol apakah itu sudah benar ataukah belum, seperti diverifikasi lah datanya. Lanjut, tempat penyimpanan data warehouse. Cara dan tempat penyimpanan data warehouse. Yang pertama, tabel dimensi, tabel fakta, paket informasi, dan skema bintang. Tabel dimensi berisikan sifat umum yang dapat dirincikan terlagi agar dapat diidentifikasi seperti nomor telepon, nama pelanggan, alamat pelanggan, dan lain sebagainya. Tabel fakta, tabel yang berisi aktivitas perusahaan dan pelanggan secara fakta seperti jumlah penjualan, jumlah pembelian yang dilakukan, potongan harga yang diberikan pada pelanggan, dan lain sebagainya. Paket informasi, gabungan dari dua tabel itu dan berisikan data yang komplit. Di dalam paket informasi, setiap dimensi akan memiliki satu kunci sendiri-sendiri, contohnya seperti kunci penjualan. Nanti akan dirincikan di bagian penjualan saja, seperti di mana belinya, terus berapa pembeliannya, berapa penjualannya, di mana, kepada siapa menjual, seperti itu. Yang selanjutnya adalah skema bintang. Skema bintang memungkinkan diperolehnya informasi seperti unit penjualan aktual, perbandingan komisi penjualan berdasarkan wilayah, dan yang ketiga adalah penjualan produk berdasarkan pelanggan. Lanjut, OLAP, Online Analytic Processing. OLAP dibagi menjadi dua, yaitu ROLAP yang menggunakan sistem manajemen basis data relasional standar, yang ketiga adalah MOLAP, menggunakan suatu sistem manajemen basis data khusus multidimensional. OLAP sendiri memungkinkan penggunanya berkomunikasi dengan data warehouse melalui GUI ataupun antar muka web dan dengan cepat memperoleh informasi dalam berbagai jenis format termasuk grafik. Data mining adalah proses menemukan hubungan dalam data yang tidak diketahui oleh pengguna. Data mining membantu pengguna menemukan hubungan dan menyajikan dengan cara yang dapat dipahami sehingga hubungan tersebut dapat menjadi dasar pengambilan keputusan. Syarat dasar melakukan data mining ada dua, yaitu verifikasi hipotesis dan juga penemuan pengetahuan. Sekian presentasi dari saya. Apabila kurang jelas dan ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Terima kasih.